Baik, kita sekarang lanjut pada chapter 9. Nah, chapter 9 ini kita akan membahas terkait pembuatan jadwal operasi gitu ya. Nah, pembuatan jadwal operasi syaratnya apa? Syaratnya pasien itu harus masuk dalam proses pelayanan terlebih dahulu gitu. Tadi kita udah mungkin masuk ya chapter 1 sampai dengan chapter 8. Kita udah tahu ya cara memasukkan proses pelayanan kan dari mulai panggilan antrian. Dari panggilan antrian ini terus kita klik proses layanan, maka nanti dia akan masuk pada apa namanya poli pelayanan di perawat gitu ya. Jadi kita akan masuk pada poli pelayanan perawat tadi karena sudah kita masukkan ke dalam ruangan perawat. Nah, ruangan ini poli penyakit dalam. Nah, ini kita masuk aja di sini. Nah, kuncinya pasien kalau kita mau buat itu, pasien harus masuk proses pelayanan dahulu. Nah, kalau belum ada di pelayanan bagaimana, Pak? Nah, kalau belum ada di pelayanan, kita tidak bisa membuat jadwal operasi. Jadi, pasien apapun baik itu nanti dia ada di rawat inap ataupun dia ada di rawat jalan, kuncinya kuncinya dia tuh harus masuk dalam list proses pelayanan gitu. Ini agak lama ya karena lagi sedang proses upload gitu. Nah, seperti itu ya. Nah, untuk proses pelayanan itu alurnya dari mana? Alurnya kita tadi udah masuk pelayanan, kita masuk di sini. Nah, di sini kita masuk kan tadi udah masuk pelayanan ya. Di sini kita masuk namanya proses ada operasi. Nah, ini ada namanya operasi. Kita buatkan ada beberapa menu di operasi ini. Ada jadwal operasi, display operasi. Ini display operasi buat jadwal operasinya, buat ditampilkan per anestesi sampai dengan dia laporan operasinya gitu. Ini alur dalam proses modul operasi. Kita masuk pada proses jadwal operasi. Nah, ini ya. Nah, masuk pada proses jadwal operasi, kita bisa kan buat jadwal operasi. Kita klik aja di sini ya. Kita klik di sini tadi. Di sini jadwal operasi, di sini ada menu filter tanggal 1 sampai dengan tanggal 20. Nah, kita proses sini klik jadwal operasi. Nah, di proses jadwal operasi di sini akan menampilkan data hari ini defaultnya. Nah, tergantung nanti kita misalnya kita mau jadwalkan pasien untuk jadwal operasi untuk besok misalkan. Nah, ini kita tinggal klik aja di sini. Oh, ini. Oh, salah. Ini input hari ini ya. Ini per inputannya. Nah, ini inputannya tuh hari ini. Kita pilih pasiennya tadi. Pasien ini yang akan tampil tuh yang masih ada dalam list tadi, list pelayanan. List pelayanan ataupun di list rawat inap ya. Ini klik aja di sini. Nah, ini pasiennya, menampilkan informasi pasien. Nah, ini tanggal diputuskan operasi tanggal 20, tanggal rencananya ini kita sesuaikan. Misalnya ya tanggal 21. Nah, kita masuk tanggal 21. Rencana tindakan bedah kecil, sedang atau apa? Sedang sifatnya apa? Cito atau apa? Efektif atau cito? Misalkan cito. Nah, kalau cito nanti dia akan menampilkan warna merah pada list anestesinya ya, prosesnya. Dokter bedahnya siapa? Dokter bedah tadi Bernard dokter bedahnya. Untuk anestesinya perawat instrumennya contoh satu, ini contoh ya, perawat sekulurnya contoh dua. Spesialisnya tadi di penyakit dalam atau misalnya bedah, tadi udah masuk bedah ya. Nah, ini ada kamar operasi ruang OK1. Nah, seperti ini untuk input proses jadwal operasi. Selanjutnya kita tinggal klik di sini simpan. Setelah kita klik simpan, maka ini kan nggak tampil ya. Kita cek karena tanggal 21. Nah, ini jadwal operasi tanggal 21. Maka akan otomatis langsung terkirim ke layanan BPJS untuk jadwal operasinya. Nah, kita klik aja di sini cek untuk displaynya. Nah, display juga nggak muncul apa karena display ini menampilkan today untuk jadwal operasinya. Sebentar. Harusnya display tetap tampil ya. Karena ini displaynya tetap tampil nama pasien tapi kita hidden, nomor RT, boleh beda, dokter anestesinya siapa. Ini tanggal pembuatannya ya. Gitu. Seperti itu untuk gambaran alur proses pelayanan operasi.
untuk input jadwalnya ya, nanti jadwal ini akan integrasi ke BPJS. Nah selanjutnya apabila kita masuk proses pelayanan operasinya, kita akan buat nanti pada sesi video-video selanjutnya, video khusus pada proses pelayanan operasi. Di sini kita akan masuk anestesi sampai dengan dia nanti penginputan hasil output operasinya seperti apa. Ini saya gambarkan sedikit. Nah ini nanti masuk tambah anestesi. Jadi sebelum masuk pasien nanti kita di anestesi dulu tuh, di screening dulu ya. Jadi nah ini harus sesuai dengan jadwal nih. Jadi pasien ini harus udah masuk pada jadwal operasinya dulu terlebih dahulu gitu kan. Tanggal operasinya kapan. Nah ini nanti kita tinggal isi dan seterusnya. Gitu. Seperti itu mungkin gambarannya untuk bagaimana cara kita menginputkan jadwal operasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.